di Jakarta, Tangerang. Oh, oke, di Ya. Tangerang ya. Baik, Bapak. Hari ini seperti biasa ya akan menampilkan materi seputar dengan imunitas nih, yang berkaitan dengan imunitas ya, Pak ya. Nah, Ya. baik, tanpa berlama-lama lagi, kita berikan waktu dan tempat. Dan sebelumnya, Bapak Ibu ini udah di live streamingkan nih, jadi buat Bapak Ibu yang mau menonton lewat YouTube, boleh di-share link ke para mitra atau yang bukan mitra juga boleh karena ini nggak terbatas ya untuk siapapun gitu boleh menonton dan juga boleh masuk ke Zoom ini. Baik kepada Bapak Heri saya persilakan Pak. Terima kasih Mbak Inja, terima kasih Kapten. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi ya, ketemu lagi bersama Redwan nih. Eh, Apa kabar rekan-rekan best friends semuanya? Oke, hari ini sore ini, siang ini ya, sore ini ya, sore ini kita belajar sedikit tentang apa sih produk best yang lain yang insya Allah best seller dan alhamdulillah sudah terjual eh, puluhan ribu dan alhamdulillahnya tidak ada komplain. Dan yang menarik adalah apa itu namanya si red one ini kalau misalnya dikonsumsi rutin, nah ini bisa meningkatkan stamina, namun aman bagi hati dan ginjal. Kalau misalkan rekan-rekan atau rekan-rekan best friend semuanya itu perhatikan ya, produk-produk eh, saat ini yang ada di saat ini untuk meningkatkan stamina ada banyak sekali. Namun, kenapa kita harus milih satu produk dari PT BES ini? Ya, sebelum itu saya mulai mungkin biar lebih mendalami sih, apa sih manfaat buah merah itu dan kemudian apa kandungannya. Tapi sebelum itu mungkin ada yang menggelitik, kenapa harus buah merah? Apa sih apa itu namanya backgroundnya? Saya lebih cenderung apa ya? Kalau misalkan membeli sesuatu itu harus ada ininya, harus ada historinya ya. Kenapa? Karena ada historinya itu berasa memiliki sesuatu yang bernilai gitu ya. Maka dari itu tidak lupa saya selalu menyampaikan historinya kenapa produk ini dibuat. Jadi rekan-rekan best friend sekalian, produk ini dibuat tidak serta-merta ada di pasar terus kemudian dibuat, bukan. Tapi memang karena basic kami dari Natural Alamindo itu adalah dari klinik, klinik herbal dan klinik umum dan beliau ini Dr. Juwaida Mahfud adalah founder kami. Beliau ketika praktek itu menemukan banyak sekali anak-anak muda, anak-anak generasi muda yang mengalami gejala, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal ya. Kenapa demikian? Setelah beliau cek, beliau wawancara, kemudian ditelusur satu persatu, ternyata kebanyakan dari mereka itu mengkonsumsi minuman penambah stamina. Ya, minuman yang saya maksud penambah stamina adalah minuman untuk menambah energi yang itu diharapkan bisa meningkatkan staminanya dia. Karena biasanya anak-anak muda zaman sekarang atau zaman dulu atau mungkin zaman yang akan datang itu mengharapkan sesuatu yang ingin luar biasa, sesuatu yang bisa meningkatkan stamina dia karena apa? Karena banyak aktivitas yang harus dilakukan. Namun jangan lupa kalau misalkan konsumsi sembarangan seperti yang dilakukan oleh apa itu namanya pasien-pasien dari Dr. Zuhaida ini ternyata dampak buruknya dirasakan beberapa tahun kemudian ya. Sekali lagi, jangan sampai masa depan kita suram karena kita ya apa yang kita konsumsi sekarang ya. Kenapa? Demikian karena sekarang mungkin kita sedang menabur benih harapannya nanti ketika beberapa tahun lagi teman-teman sudah ada yang jadi apa itu namanya ambasador, kemudian ada yang jadi ini ya apa itu namanya luxury dan sebagainya, bahkan luxury-nya triple luxury dan sebagainya. Nah, itu ketika zaman itu ketika saat itu saya yakin uangnya sudah banyak, alangkah sedihnya ketika pada saat bisa menikmati uangnya itu ternyata bermasalah ya di ginjalnya. Saya stop share sebentar karena ini ada rekan yang mencoret ya. Maaf, mohon maaf bentar. Ini ada apa itu namanya rekan-rekan best friends kalian yang mungkin tidak sengaja mencoret ini ya, apa itu namanya screennya. Tolong mohon maaf. Kalau bisa screen jangan di touch karena nanti berpengaruh ya.
Untuk sementara ini HP-nya, layar HP-nya dijauh-jauhkan dulu. Kenapa? Karena kadang kita nggak sengaja untuk coret ya. Oke. Jadi yang menjadi highlight di sini adalah minuman penambah stamina saja itu tidak cukup. Kenapa? Karena kalau ini berdampak buruk bagi kesehatan kita di masa mendatang, ini akan menjadi berbahaya. Oke. Kemudian kalau misalkan kami yang ngomong, mungkin banyak dari rekan-rekan best friend sekalian itu, ini cuman dari ini ya pabrik ya. Tapi kalau misalkan yang ngomong adalah dari pengguna, nah insya Allah banyak yang percaya. Dan ini adalah salah satu pengguna berat kami, yaitu Pak Sukarti. Beliau itu adalah kepala sekolah di Kalimantan. Silahkan menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukarti SPD, saya Kepala SMA Negeri 1 Kedua Hilir, juga mantan Kepala SMA SMK di Kota Sindang selama 20 tahun. Pada pagi hari ini saya memberikan kesaksian, saya menggunakan produk top ini ya, namanya Red One. Produk ini asalnya dari Papua. Jadi saya kebetulan barusan tadi pagi nyampai ke Sindang ini, saya minum sebelum saya berangkat dari Pontianak, saya minum ini, minum Red One ini luar biasa. Pagi hari ini pun saya langsung action ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat luar biasa, terasa sekali di badan, tidak ada terasa capek. Saya sedangkan bisa sedikit aja tidur itu. Ini manfaatnya luar biasa. Pertama itu adalah untuk meningkatkan stamina tubuh. Yang kedua adalah untuk meningkatkan imunitas. Imunitas itu daya tahan tubuh. Kemudian yang berikut adalah untuk menurunkan kolesterol, kemudian untuk menangkal radikal bebas. Yang berikutnya adalah untuk menunda penuaan dini, termasuk juga untuk menghaluskan kulit, ya itu. Kemudian untuk mencegah penyakit hati, ya hati atau ginjal ini. Jadi seperti itu. Ya, ini Bapak Ibu silakan cobalah produk-produk dari PT Base ini. Ini luar biasa nih, produk best seller ini ya, seperti itu. Jadi ini kebetulan saya lagi di lahan rambutan saya ini ya, saya menggunakan itu luar biasa ini. Ini di pekarangan saya sendiri ini ya, pekarangan saya sendiri bersama tim saya, tim Sikat yaitu Arman ya. Ini yang dapat saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu gunakan ya. Apa namanya, Red One. Biarkan Red One itu berbicara. Red One, biarkan yang memakai itu berbicara. Kan tidak perlu orang lain. Saya sendiri Pak Sukarti yang berbicara seperti itu ya. Ini ya. Go berkah, no riba, no cicilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu dari Pak Sukarti, bagaimana kalau ini diaplikasikan ke ibu hamil? Nah, kami sudah punya testimoni dari bidan Atma ini. Beliau adalah bidan yang membantu banyak sekali persalinan, dan ternyata ketika beliau membantu persalinan, ada bedanya ya antara yang sudah menggunakan Red One dengan ibu yang mengalami persalinan tanpa menggunakan Red One. Baik, kita dengarkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didan Atma. Alhamdulillah saya sudah bergabung di PT BES. Dalam 3 minggu ini saya sudah mensponsori 2 orang. Dari semua produk yang saya ambil, semua produk kesehatan dan kecantikan, tetapi yang paling laris adalah Red One untuk memperlancar proses persalinan dan mempercepat proses pemulihan bagi ibu infus. Terima kasih. PT BES. Ya. Oke. Jadi kalau kita perhatikan, alhamdulillahnya banyak sekali manfaat yang sudah dirasakan oleh teman-teman PT Best Friend semuanya yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Dan alhamdulillahnya kemarin beberapa waktu yang lalu itu Red One juga dibawa untuk acara ini ya, apa itu namanya, umroh. Dan alhamdulillah banyak sekali rekan-rekan yang bisa merasakan manfaatnya ketika ini dipakai untuk ini ya, apa itu, aktivitas yang luar biasa, aktivitas yang banyak dan aktivitas yang apa itu namanya, harus membutuhkan energi. Dan itu kenapa bisa demikian, karena sekali lagi kami mempunyai komitmen yang sangat kuat bahwa produk yang dihasilkan oleh Natural Lamindo, produk yang kami dedikasikan untuk PT Best, itu diproduksi secara tepat dan sesuai dengan kaidah CPOTB yang
sudah digariskan oleh BPOM dan juga kami juga diawasi oleh Kemenprin ya, Kementerian Perindustrian, yang di situ alhamdulillah kami kemarin sudah dapatkan HACCP, yaitu sertifikat untuk layak konsumsi, dan barang ini aman. Maka dari itu kita alhamdulillah sudah CPOTB tahap 2, insya Allah sedang bertahap ke tahap 3, dan ada beberapa produk ya teman-teman yang sudah pernah ke tempat kami itu sudah alhamdulillah sudah keluar HACCP-nya, dan ini adalah beberapa ruangan di tempat kami yang di mana proses pengolahan kami sudah ada yang dipatenkan ya, sehingga diharapkan simplisianya dan metodenya itu bisa tetap menjaga bahan baku tetap fresh dengan kandungan zat aktifnya yang tetap tinggi. Baik, eh, ini adalah lokasi kami yang di Lego. Teman-teman yang di daerah Lego, Tangerang, silahkan mampir kalau ada kebutuhan atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang detail atau mungkin mau ketemu klien biar bisa approach, boleh silahkan mampir. Ya, atau mau melihat proses produksinya silahkan. Kemudian, nah, kenapa sih kita butuh buah red one ini? Kenapa? Karena banyak sekali yang hal-hal yang membuat kita melakukan pola hidup tidak sehat ya. Contohnya stres, kemudian banyaknya polusi saat ini alhamdulillah sudah turun, tapi beberapa waktu yang lalu itu banyak sekali polusi di udara. Bahkan sekarang apa itu namanya indeks untuk polusinya kembali naik. Kenapa? Karena banyak sekali kendaraan bermotor yang aktif ya. Kemudian juga pola makan yang tidak sehat ini yang menyebabkan tidak sehat ya, ketidakseimbangan di dalam tubuh kita. Kemudian mohon maaf sebelumnya, tapi teman-teman yang tidak bisa menghilangkan kebiasaan merokok, nah ini bisa mudah terserang penyakit ya. Kemudian apalagi ditambahkan soft drink, dan satu lagi karena bergadang. Nah ini hal yang mungkin tidak banyak ini ya disadari orang. Ternyata bergadang itu langsung bisa menurunkan ini ya imunitas tubuh. Kenapa? Karena bergadang itu ritme sirkadian kita, pola hidup tubuh kita itu ternyata kalau malam itu harus istirahat ya, kan di dalam Quran tuh dibilang bahwa malam gunakanlah malam untuk istirahat. Maka dari itu memang sudah sewajarnya malam harus digunakan istirahat. Namun sekali lagi banyak di antara kita yang mau nggak mau, suka maupun tidak suka, terpaksa harus begadang, dan saya dengar sendiri beberapa teman-teman luxury yang triple luxury maupun luxurinya berkali-kali, nah itu terpaksa harus bergadang. Kenapa? Karena harus menemui klien ya, mau nggak mau. Maka dari itu teman-teman, rekan-rekan best friend semuanya harus punya senjata yang luar biasa yang bisa untuk menangkal penyakit sehingga dia bisa beraktivitas dengan baik. Ya, kenapa sih kita sakit? Ada banyak faktor. Namun kalau kita ambil salah satu sumber ya, itu banyak sekali yang disebabkan oleh radikal bebas. Memang akan banyak sekali ini ya, apa cabang-cabang sebabnya penyakit. Namun kalau misalnya kita lihat, itu sebab yang paling banyak itu adalah adanya radikal bebas, yaitu senyawa atau mungkin atom yang memiliki elektron bebas atau molekul yang tidak teroksidasi sehingga menyebabkan menginisiasi terbentuknya molekul baru yang dapat merusak tubuh ya. Dan ini diakui oleh para ahli bisa menyebabkan penyakit infeksi dan non infeksi. Dan ini yang terjadi kalau misalkan radikal bebas di dalam tubuh kita berlebihan. Itu pertama adalah daya tahan tubuh kita menurun. Kemudian gangguan pencernaan ya. Seperti tadi yang saya bilang bahwa kalau kita pola makannya tidak teratur, kemudian tidurnya tidak teratur, ini mudah sekali terserang gangguan pencernaan. Kenapa? Karena itu tadi salah satunya adalah radikal bebas yang berlebihan. Kemudian terjadinya serangan jantung. Ini juga diabetes. Nah, ini luar biasa sekarang, anak-anak muda pun terkena diabetes ini. Kenapa? Karena banyak mengkonsumsi minuman-minuman manis, dan itu memicu terjadinya beberapa komplikasi dan meningkatkan radikal bebas sehingga dia bisa memicu terjadinya diabetes. Kemudian terjadinya Parkinson, gangguan saraf dan otak, Alzheimer, dan cancer. Jadi bagaimana sih konsepnya? Konsepnya adalah
ketika tubuh kita itu mengandung banyak sekali radikal bebas, karena tadi asap kendaraan, kemudian bergadang, kemudian karena pola makan, merokok dan sebagainya, itu menyebabkan atom yang harusnya berpasangan, ya, atom itu harusnya berpasangan, ya, ada temennya. Sesuatu yang tidak ada temennya itu bisa mengambil atau meminta menjadi tidak stabil sehingga dia harus meminta rekan yang lain, dan ketika dia meminta yang lain akhirnya seluruh sel ini bisa bermasalah atau bisa terjadi kerusakan sel. Maka dari itu kita harus menambahkan antioksidan dari luar sehingga bisa memberikan satu elektronnya kepada yang radikal ini. Ketika dia sudah ketambahan elektron ini, maka dia menjadi tidak radikal dan sel itu bisa ini ya sehat, menjadi sel yang sehat. Ya, sekali lagi, kalau misalkan kita radikal bebas dalam tubuh itu terlalu berlebihan, itu bisa menyebabkan diabetes, kemudian penyakit kardiovaskuler, penyakit pernafasan dan naudzubillah cancer ya. Sebenarnya di dalam tubuh kita itu banyak ya antioksidan endogen. Namun, kalau misalkan paparannya sangat banyak ya karena merokok, kemudian gadget, makanan, kemudian sinar matahari, polusi. Nah, ini jika paparan radikal bebasnya sangat berlebih, ini bisa menyebabkan terjadinya penyakit yang tadi saya sebutkan. Ya, maka dari itu kita harus menambahkan senyawa antioksidan dari luar ya. Contohnya apa? Contohnya dengan mangga, kemudian dengan pisang, kemudian dengan jeruk, dengan stroberi, dengan tomat, ya, dengan manggis, apel, kemudian beri-berian. Teman-teman bisa perhatikan kalau misalkan kita makan mangga, ternyata kemampuan si mangga ini dalam menangkap radikal bebas itu 300 ya. Orek value-nya itu dinyatakan dengan orek value itu 300. Namun kalau misalnya kita bandingkan, ternyata makan mangga dengan makan apa itu namanya? Makan stroberi ternyata jauh banget ya, antara 300 sama 4.000. Jadi dalam sisi kemampuan antioksidannya stroberi jauh lebih besar dibandingkan mangga, dan juga ternyata stroberi lebih besar dibandingkan dengan beri-berian ya. Dan beberapa waktu yang lalu booming sekali obat-obatan yang dari ini ya manggis. Diharapkan dengan kita mengkonsumsi manggis baik itu kulit maupun di ini ya apa itu namanya buahnya, itu ternyata orek value-nya jauh lebih tinggi yaitu 20.000 ya. Jadi kalau kita perhatikan ternyata orek value-nya si manggis itu jauh lebih tinggi dibandingkan yang tadi dengan mangga, beri-berian maupun ini ya stroberi ya. Maka dari itu pada waktu yang lalu banyak orang-orang yang mengkonsumsi ini ya manggis. Namun kalau kita perhatikan ternyata manggis itu masih kalah orek value-nya dibandingkan buah merah. Dan dibuktikan dengan penelitian dari USA, dari lab Brandwich ini, ternyata dari tomat, carrot, green tea, kemudian guava red atau si jambu merah ini, mangosteen, tadi manggis, ternyata apel Fuji, stroberi, ternyata memang ini lebih kecil ya dibandingkan kalau kita mengkonsumsi buah merah. Ya, kandungan orek value per 100 gramnya buah merah itu jauh lebih tinggi dibandingkan buah-buahan yang lain. Maka dari itu kami dari produsen membuatlah produk yang kaya antioksidan dengan memanfaatkan buah merah Papua. Kenapa? Karena memang di Papua buah merah Papua ini sudah terbukti manfaatnya ya. Dan ini ternyata tidak hanya itu, ternyata buah merah Papua mengandung alfa tokoferol, beta karotin, kalsium, kemudian protein dan zat besi, fosfor, vitamin dan asam linoleat dan alfa linoleat. Teman-teman tadi perhatikan ternyata kenapa apa itu namanya Bidat Atma tadi memberikan ini ya, memberikan kepada pasiennya, kepada orang yang ditolong yaitu ibu yang akan melahirkan itu buah merah Papua dalam tanda kurung red one itu bagus sekali bisa mempercepat terjadinya ini ya recovery-nya ibu yang setelah melahirkan. Kenapa? Karena salah satunya itu tadi ternyata buah merah itu kandungan zat besinya sangat tinggi. Padahal kita tahu bahwa
ibu yang setelah melahirkan itu banyak kehilangan darah. Maka dari itu dia harus butuh ini ya, butuh ini apa itu zat penambah darah. Dan zat penambah darah bisa eh, salah satu komponennya itu adalah zat besi. Maka dari itu buah merah sangat bagus sekali untuk orang-orang yang ingin meningkatkan stamina dan meningkatkan pembuluh ini ya, apa itu namanya eh, darahnya itu. Dan kalau kita perhatikan tadi kenapa sih buah merah juga bagus untuk jantung? Ya ini tadi salah satunya karena asam linoleat, oleat dan alfa linoleat itu sangat tinggi sehingga diharapkan fungsi dari jantung penyumbatan terjadi di jantung itu bisa minimal. Oke. Teman-teman bisa tahu bahwa kalau misalkan kita mengkonsumsi buah merah saja, banyak sekali pasaran. Ternyata kalau dikonsumsi langsung itu rasanya nggak karuan dan eh, kurang kurang bisa dinikmati. Maka dari itu kami berjuang untuk membuat produk yang enak dan bisa dinikmati. Akhirnya kita campurkan dengan madu. Kenapa? Karena madu itu bisa sebagai sumber energi. Yang kedua, madu bisa berfungsi sebagai pengawet ya. Kenapa? Karena memang madu itu punya apa itu namanya antioksidan dan kemudian antibakteri alami. Dengan demikian teman-teman mengkonsumsi buah merahnya bisa enak dan bisa tahan sampai expirednya bisa sampai 2 tahun meskipun kita tanpa pengawet, meskipun tanpa pengental, namun red one ya, si red one ini kalau dari ini ya, apa itu namanya penelitian kami dari hasil analisa kami dan sudah di-approve BPOM, ternyata produk kami itu bisa sampai 2 tahun. Kenapa? Karena kita menggunakan madu alami, madu yang eh, tanpa pencampuran apapun. Ya, teman-teman bisa perhatikan ternyata banyak sekali kandungan madu ini. Kenapa sih madu menjadi pilihan? Yaitu tadi bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan sebelum Masehi madu sudah dipakai untuk obat. Dan bahkan Rasulullah sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa madu adalah obat, ya, terutama untuk bagian perut. Dan itu sangat bagus sekali. Maka dari itu kita harus eh, yakin dan percaya bahwa madu memang bisa. Tapi madu yang seperti apa? Ya, ternyata madu madu itu banyak jenisnya ya, teman-teman bisa perhatikan. Madu yang dijual di pasaran ternyata memiliki KW dengan banyak kelas dan jenisnya. Misalnya saja madu murni tapi diproses. Ada juga madu murni campur yang nggak sesuai dengan jenis bunga yang dijanjikan. Atau madu sirupan tanpa nektar bunga. Atau juga madu murni campur madu sintetis. Bahkan yang lebih parah lagi, ada madu palsu 100%. Kenapa ini bisa terjadi? Sebabnya ada kesenjangan rasio supply and demand. Suplai petani lebah Indonesia hanya 5.000 ton per tahun, sedangkan kebutuhan pasar domestik mencapai 7.500 ton per tahun. Ini menyebabkan banyak pihak yang kurang bertanggung jawab yang melihat peluang dalam celah. Membanjirlah madu palsu harga murah meriah di pasaran. Makanya minum madu segentong juga nggak ngefek, malah mungkin terkena diabetes. Serem banget kan? Ya, ternyata kalau misalnya kita mengkonsumsi madunya sembarangan, tidak akan banyak membantu ya. Maka dari itu kita pilihkan madu yang alami. Dan alhamdulillah riset kami selama berpuluh-puluh tahun, kami bisa bekerja sama dengan lab eksternal, bisa membuktikan bahwa madu ini asli atau tidak. Nah, alhamdulillah teman-teman tidak usah ragu bahwa madu yang kita konsumsi yang ada di dalam Red One itu adalah madu alami. Kemudian teman-teman ini ya, apa itu namanya? Apa sih tagline-nya Red One ini? Tagline-nya Red One ini adalah Nutrition for Endurance. Ya, teman-teman pasti akan bertanya, apakah ini adalah obat untuk kuat, untuk apa itu namanya keperkasaan? Saya jawab tidak ya. Jadi memang si Red One ini kami ini ya target marketnya adalah nutrisi untuk endurance, yaitu yang dimana orang butuh energi yang prima, namun ini ya apa itu namanya yang aman bagi ginjal. Maka dari itu kami concern sekali bahwa kalau misalkan teman-teman semuanya ingin sesuatu yang luar biasa, ingin meningkatkan stamina, tapi juga aman bagi ginjal, silahkan
coba dengan menggunakan Red One ini. Kalau kita simpulkan, ternyata kenapa sih Red One ini bisa manfaatnya bagus sekali? Karena Red One ini bisa, pertama, bisa kandungan antioksidannya sangat tinggi, sehingga bisa mencegah terjadinya radikal bebas masuk ke dalam tubuh dan menghambat terjadinya kerusakan sel di dalam tubuh. Ya, akibatnya sehingga imunitas tubuh kita bisa meningkat dan semakin kuat sehingga tidak mudah terserang terjadinya penyakit. Kemudian yang seperti yang kita harapkan bahwa Red One itu juga bisa meningkatkan stamina. Kita tahu bahwa orang-orang di Papua memang menggunakan buah merah untuk meningkatkan stamina, dan pada waktu penelitian juga disebutkan bahwa buah merah bisa meningkatkan endurance atau meningkatkan daya tahan dan menunda kelelahan fisik yang disebabkan oleh aktivitas fisik maksimal ya. Ketika kita beraktivitas fisik maksimal, maka akan dikeluarkan latat yang itu bisa menyebabkan tubuh kita menjadi lemas atau mungkin kayak ini ya eh, merasa lelah. Maka dari itu si buah merah ini bisa meningkatkan daya tahan dan bisa menunda kelelahan. Itu kenapa banyak sekali tadi testimoni di depan Pak Sukarti itu ternyata stamina-nya meningkat. Bidan Atma juga banyak memberikan testimoni kepada kami bahwa ternyata kalau perempuan yang akan melahirkan itu ketika mengkonsumsi Red One dibandingkan tanpa mengkonsumsi Red One, ternyata ini ya apa itu namanya si pasiennya itu si ibu hamil itu ternyata mempunyai power atau mungkin ini ya apa itu namanya power dan stamina yang lebih kuat dibandingkan ibu-ibu yang tidak mengkonsumsi Red One, dan recovery-nya juga bisa lebih cepat. Oke, dan jangan salah, ternyata buah merah juga terbukti bisa meningkatkan imunitas, yaitu dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan aktivitas makrofag dalam memakan ya bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh. Jadi pada zaman sekarang ini kan setelah pandemi turun, ternyata banyak sekali ini ya varian-varian baru dari COVID. Dan beberapa saat yang lalu kita dengar bahwa variannya juga kembali naik lagi ya. Di Singapura sudah kelihatan trennya, dan di Indonesia juga kelihatan, dan alhamdulillahnya banyak beberapa orang yang terserang tapi banyak juga yang tidak. Maka dari itu teman-teman semuanya ketika ketemu klien ya, kita nggak tahu nih klien kita atau calon klien kita atau calon prospek kita itu bermasalah atau enggak. Kita tahunya cuma dia batuk, dia pilek. Maka dari itu kita harus butuh perlindungan. Kenapa? Karena kalau kita pakai masker pasti teman-teman agak pekewo ya. Jadi ada perasaan, kok ngomong sama pakai masker sih? Di zaman sekarang sepertinya udah ketika pandemi sudah turun, kok rasanya kurang nyaman ya. Maka dari itu biasanya teman-teman nggak mau pakai masker, tapi akibatnya teman-teman nanti ini ya bisa ini terserang penyakit. Maka dari itu harus ada perlindungan dari dalam, yaitu salah satunya dengan Red One ini. Kenapa? Karena sekali lagi Red One mengandung buah merah yang itu terbukti bisa ini ya meningkatkan aktivitas fagositosis atau memakan virus dan bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian buah merah juga terbukti bisa menurunkan kadar kolesterol total. Ini sangat penting bagi jantung kita. Kenapa? Karena biasanya kolesterol tinggi itu identik dengan serangan jantung. Maka dari itu Red One sangat bermanfaat kalau misalkan teman-teman pola hidupnya tidak teratur, kemudian konsumsi makanannya nggak karuan. Nah ini insya Allah bisa membantu teman-teman dalam mengontrol kolesterol total. Tapi jangan lupa bahwa kolesterol total itu tidak banyak berkurang kalau aktivitas kita nggak nggak dibarengi dengan olahraga ya. Jadi sekali lagi minum Red One oke, tapi tetap harus olahraga. Kenapa? Karena yang bisa menurunkan kolesterol signifikan adalah ketika kita bisa dan mau melakukan aktivitas fisik ya. Teman-teman ada yang makan berlebihan, kemudian gemuk. Ternyata kolesterolnya nggak tinggi ya, dibandingkan ada orang yang kurus kemudian aktivitasnya juga kurang, ternyata
ini ya kolesterolnya tinggi banget. Itu sekali lagi karena apa itu aktivitas fisik kita itu juga bisa meningkatkan ini ya pengurangan dari kolesterolnya. Kemudian yang kelima adalah jangan sampai naudzubillah terjadinya kerusakan hati dan ginjal. Kenapa? Kalau kita mengkonsumsi obat atau mungkin penambah stamina sembarangan, ini bisa menyebabkan terjadinya kerusakan ginjal biasanya. Kenapa? Karena biasanya minuman penambah stamina itu di metabolisme kebanyakan itu ada di ini ya di ginjal. Maka dari itu biasanya terjadinya kerusakan itu lebih banyak di ginjal. Maka dari itu kenapa banyak sekali pasien-pasien dari Dokter Juwaida yang tadi yang saya sebutkan di depan itu mengalami gangguan ginjal karena itu tadi karena misalkan kayak taurin gitu ya, L-karnitin. Nah, ini harus di metabolisme di ginjal. Kemudian kayak kafein. Nah, itu juga di metabolisme di ginjal. Kalau kerjanya ginjal terlalu berat, maka bisa memicu terjadinya kerusakan di dalam ginjal. Nah, buah merah ini terbukti mampu mengurangi dan memperbaiki, ingat ya, mengurangi dan memperbaiki kerusakan sel hati dan sel ginjal. Maka dari itu ini sangat bagus dikonsumsi karena selain bisa meningkatkan stamina juga bisa mencegah terjadinya kerusakan hati dan ginjal. Teman-teman, beberapa waktu yang lalu kami ini ya ketemu dengan orang yang sudah mencuci darahnya tiap 2 minggu ya tiap 2 minggu dia harus ke rumah sakit untuk mencuci darahnya dan itu naudzubillah ya itu banyak sekali keluhan yang beliau rasakan yang tadinya bisa makan sembarangan dia harus stop harus harus ditakar semuanya harus ditakar minuman juga harus ditakar kenapa karena filternya ya bermasalah ya ginjalnya bermasalah. Kalau ginjalnya bermasalah, ya, kalau ginjalnya bermasalah berarti filter atau penyaring racun yang beredar di dalam tubuh itu hilang, ya. Akibatnya racun itu tersirkulasi lagi ke dalam tubuh, ya. Kan secara teori kita tahu bahwa hasil metabolisme kita, hasil kita makan, kemudian kita bergerak, kita beraktivitas, itu bisa menghasilkan zat metabolit yang itu bisa beracun terhadap tubuh kalau berlebihan ya. Maka dari itu hasil metabolit harus dikeluarkan. Nah, biasanya metabolit harus dikeluarkan itu pertama lewat ginjal, kedua jangan lupa lewat hati ya. Karena memang dua fungsi organ tubuh kita dua-duanya hati dan ginjal ini fungsinya untuk ini ya apa itu namanya mereduksi zat yang berbahaya di dalam tubuh. Maka dari itu kenapa sih orang gagal ginjal itu harus cuci darah? Karena hasil metabolit di dalam tubuhnya itu hasil metabolit yang racunnya itu tadi berlebih maka harus di ini ya harus dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan maka teman-teman bisa bayangkan itu banyak sekali orang-orang misalkan gagal ginjal itu langsung lemas kemudian shock ya langsung ini ya apa itu namanya otak kita kalau misalnya kekurangan oksigen atau kena keracunan karena di dalam darahnya ada racun maka langsung terkena shock dan itu kalau misalkan terjadi juga di hati, nah itu langsung apa itu namanya mukanya dan seluruh tubuhnya itu menjadi hitam-hitam, ya. Naudzubillah. Maka dari itu sekali lagi teman-teman harus yakin bahwa minuman yang teman-teman makan atau minuman dan makanan yang teman-teman konsumsi itu harus sehat dan juga tidak merusak hati dan ginjal, ya. Jadi kesimpulannya apa sih? Ternyata Red One itu sekali lagi adalah nutrisi untuk menambah stamina. Ya, kami banyak sekali testimoni yang sudah ada itu Red One terbukti bisa meningkatkan stamina ya. Banyak sekali orang-orang yang kalau misalkan setelah beraktivitas malam minum tidurnya bisa lebih nyenyak dan besoknya fresh. Atau minum pagi kemudian dia beraktivitas maksimal rasanya luar biasa. Dan radikal apa itu namanya buah merah dan red one ini
yang terkandung dalam red wine ini bisa menangkal terjadinya radikal bebas ya di dalam tubuh. Kemudian seperti testimoni Bidan Atman tadi, red wine bisa membantu memproses proses penyembuhan penyakit itu lebih cepat ya. Jadi penyembuhan penyakit itu bisa menjadi lebih cepat. Kemudian menurunkan kadar kolesterol. Kemudian antioksidan juga bisa menunda penuaan dini dan kulit kering ya. Kalau misalkan kita apa itu namanya kita terpapar banyak sekali ini ya radikal bebas dari asap maupun dari makanan. Nah, ini kulit kita lebih cepat menua. Maka dari itu kita harus mengkonsumsi minuman yang kaya dengan antioksidan. Teman-teman mungkin perawatannya luar biasa ya. Saya lihat beberapa presentasi itu banyak sekali produk-produk PTBS yang bisa meningkatkan ini ya, menunda penuaan dini, eh, membuat lebih glowing dan sebagainya. Ingat bahwa cantik dari luar boleh, tapi cantik dari dalam harus mengkonsumsi dari dalam itu juga penting. Maka dari itu, kalau teman-teman mengkonsumsi ini ya sesuatu yang bisa meningkatkan antioksidan di dalam tubuh, ini sangat bagus untuk menunjang penggunaan kosmetik yang dimaksudkan untuk menunda penuaan dini. Misalkan kalau misalkan pakai serum saja itu hasilnya kurang maksimal kalau dibandingkan kita udah pakai serum plus ada antioksidan yang kita minum ya, hasilnya bisa menjadi lebih maksimal, bisa meningkatkan imunitas. Ini sangat penting di kondisi saat ini, kondisi saat hujan, kondisi COVID mulai meningkat lagi. Maka dari itu kita butuh perlindungan untuk agar tidak mudah terserang penyakit. Dan yang paling penting di antara yang lain tidak kalah pentingnya yaitu harus yang bisa melindungi terhadap kerusakan hati dan ginjal ya. Sekali lagi semuanya penting, namun jangan lupa bahwa minuman yang kita minum itu harus aman bagi hati dan ginjal. Ya, sekali lagi kalau kita resumekan, ini adalah red wine ini adalah hasil dari riset dan juga racikan dari dokter ya. Kemudian kita tanpa pengental dan pengawet. Ingat di luar sana banyak sekali minuman-minuman yang herbal tapi ada pengawetnya. Nah, ini alhamdulillah kita concern bahwa minuman kita yang kita buat itu benar-benar alami tanpa pengawet, tanpa pengental. Maka dari itu teman-teman tidak usah khawatir, ini tidak ada pengawet dan pengentalnya dan insya Allah aman. Ya, tanpa pemanis dan perasa. Banyak lagi di luar sana itu menggunakan pemanis ya biar rasanya lebih enak. Alhamdulillahnya dengan madu murni kita rasanya sudah luar biasa, sudah manis dan bisa dinikmati. Kemudian antioksidannya sangat tinggi dan sudah terverifikasi oleh BPOM dan alhamdulillah sudah keluar sertifikat seumur hidup dari Retuan yang dari ini ya, apa itu namanya BPJBH dan MUI. Insya Allah teman-teman tidak perlu khawatir lagi karena memang ada sebagian yang ini ya, yang takut mengkonsumsi buah merah. Kenapa? Karena kan di daerahnya sana banyak proses yang mungkin tidak memperhatikan kehalalan ya. Banyak proses-proses yang mereka tidak perhatikan kehalalannya. Maka dari itu karena kita concern di halal juga dan di audit di halal, maka dari itu kita menggunakan bahan yang halal. Bagaimana cara minumnya? Cara minumnya sangat mudah, yaitu 2 kali sehari, 1 sampai 2 sendok makan diminum setelah makan. Ya, ini bisa diminum secara langsung, ya, dengan sendok seperti ini, atau dicampur dengan air dingin. 2 sendok untuk 200 atau 300 mili, tergantung selera ya. Kalau pengen yang manis, ya dicampur 200. Kalau pengen rasanya agak tawar, yang seperti kemanisannya kurang ya itu bisa campur 300 mili. Nah, kalau misalnya ini sangat enak kalau misalnya kita konsumsi habis berolahraga atau mungkin habis beraktivitas itu rasanya langsung kalau dengan air dingin itu langsung berasa banget. Dan ini bisa dimasukin tumbler ya. Teman-teman yang punya tumbler, esnya dan semuanya itu dimasukkan ke tumbler. Kalau misalkan kan ada tuh banyak sekarang dijual tumbler yang bisa tahan dingin sampai 9 jam. Wah, itu rasanya luar biasa ya. Jadi teman-teman pada waktu beraktivitas di luar tidak takut
haus dan tidak takut ini ya apa itu namanya energinya kurang. Kenapa? Karena sambil dibekali dengan red one. Kemudian apakah red one bisa dicampur dengan air panas? Bisa. Ini sangat bisa sekali. Kenapa? Karena memang kami di sini itu juga mengkonsumsi red one dicampur dengan air panas dan itu rasanya luar biasa ya. Jadi kalau misalkan teman-teman badannya kurang enak, kurang fit atau udaranya dingin, nah ini red one bisa dicampur dengan air hangat ya. Air hangat atau hangat-hangat kuku itu lebih nyaman ya. Karena langsung bisa dikonsumsi. Kemudian kalau misalnya mau masukin tumbler ya boleh. Nah, tumbler yang bisa tahan sampai 4 sampai 5 jam. Nah, ini bisa bisa nyaman sekali ya. Sekali lagi terserah rekan-rekan best friend semuanya mau dikonsumsi langsung enak atau dicampur dengan air. Kesaksian dari anaknya Kapten Nurholis, alhamdulillahnya anak beliau suka ya, dan kalau mengkonsumsi ini ya, mengkonsumsi red one langsung, dan anak-anak di sini juga alhamdulillah banyak yang suka, banyak yang cocok dengan rasanya red one. Pada waktu di acara GSS, sebagian kami pengen cobain langsung minum langsung pakai sendok dan surprise ternyata rasanya itu teman-temannya belum pernah mencoba red one itu langsung surprise karena terkesima dengan rasanya yang luar biasa enak. Jadi kalau persepsinya kan herbal biasanya rasanya nggak karuan ya, tapi ini rasanya enak sekali, banyak yang suka. Dan kalau misalkan kemarin kita pas di GSS juga kita campur dengan air putih dingin, nah ini juga banyak rekan-rekan yang sudah mengkonsumsi red one dikonsumsi langsung ternyata kalau misalnya dicampur dengan air dingin mereka juga langsung surprise. Kenapa? Karena rasanya bisa menjadi lebih enak lagi. Kata mereka dengan kondisi yang panas, wah itu rasanya lebih segar. Dan sekali lagi ini buah merah si red one ini bisa dikonsumsi untuk menggantikan ini ya apa tuh minuman yang disajikan untuk tamu. Misalkan tadinya rekan-rekan best friend semuanya kan pengen ini ya tamunya dikasih teh atau dikasih kopi atau mungkin sirup. Nah, sekarang eh, coba diganti dengan menggunakan red one ini. Kenapa? Karena kalau teh atau kopi atau sirup itu kan nggak ada manfaat. Memang ada misalkan kopi bisa meningkatkan stamina. Tapi sekali lagi kalau misalkan langsung menggunakan si red one ini teman-teman langsung bisa dapat poin ya. Bisa bisa nanti kalau langsung tamunya akan nanya, ini rasanya kok apa kok enak di badan enak. Nah teman-teman langsung bisa presentasi ya tentang produk kita. Oke. Ini adalah sesi sharing kita. Biasanya dibawa oleh Dr. Lia. Kenapa? Karena memang kami concern buah merah itu harus diedukasi dengan baik. Dan biasanya tiap hari Jumat jam 18.30 atau setengah 7 malam ya. Namun untuk saat ini mungkin kita hold dulu sambil nunggu ini ya, nunggu jadwal dari PT BES. Karena apa? Karena malam ini biasanya malam Jumat itu ada kegiatan yang lain dari PT BES, maka dari itu kita cari waktu yang lain ya. Namun teman-teman sekali lagi kalau misalkan mau kontak ke kami dan mungkin mau diskusi dengan Dokter Lia atau mungkin langsung dengan kami, boleh dicatat nomornya yaitu 081345017689. Silakan kontak ke sini, nanti kami akan share ke Dokter Lia untuk dijawab atau mungkin dijawab langsung oleh kami atau mungkin oleh tim yang sudah berpengalaman ya. Sekali lagi, silakan dicatat 081345017689 ya. Insya Allah itu saya sih sangat berharap Red One ini menyebar tidak hanya di Malaysia, tidak hanya di Brunei, namun juga bisa tembus ke pasar mancanegara yang lain ya. Saya dengar kemarin beberapa itu sudah dibawa ke ini ya, kemana itu namanya Taiwan. Ya mudah-mudahan ini bisa banyak manfaatnya di luar negeri ya. Karena apa? Karena sekali lagi minuman penambah stamina banyak, namun minuman penambah stamina yang aman bagi ginjal itu tidak banyak ya. Maka dari itu alhamdulillah
banyak sekali yang merasakan manfaat dari Red One. Kenapa mereka mau nyoba? Karena sekali lagi ini adalah minuman penambah stamina yang langsung terasa manfaatnya, namun juga dengan embel-embel aman bagi hati dan ginjal. Mungkin itu Mbak Angel, waktu dari saya masih ada 15 menit untuk tanya jawab. Baik, kita buka sesi pertanyaannya Bapak Ibu semuanya. Boleh yang mau bertanya seputar dengan Redwan ini, kita open pertanyaan. Kita kita ini ada pertanyaan Pak. Apakah untuk yang penderita batu ginjal bisa Pak? Jadi sekali lagi penderita batu ginjal harus dicek dulu batu ginjalnya seperti apa ya. Karena memang batu ginjal ada grade-grade-nya. Batu ginjal grade pertama itu biasanya cuman merasakan tidak nyaman. Tapi kalau misalkan nanti grade terakhir pada waktu buang air kecil itu sampai keluar darah. Nah, itu memang harus harus ada ini ya, harus ada apa tindakan dari dokter. Ingat bahwa si Red One ini bukan untuk menyembuhkan, tapi bisa meningkatkan dan membantu proses penyembuhan. Maka dari itu, kalau misalkan terjadi inflamasi, biasanya kan batu ginjal itu ada terjadinya salah satunya proses terjadinya. Kalau yang berat itu kan terjadinya inflamasi karena adanya batu yang biasanya keras, terus kemudian permukaannya kurang kurang halus ya. Biasanya itu kan namanya batu oksalat itu kan bentuknya nggak teratur. Nah, ini bisa melukai dari saluran eh, kencingnya itu. Maka dari itu ini sangat bagus. Kenapa? Karena bisa apa itu namanya? Bisa sebagai antiinflamasi. Jadi si Red One sekali lagi si Red One Boost itu untuk membantu proses penyembuhan. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu sekalian itu mau apa itu batu ginjal, saya sarankan ada banyak sekali ini herbal yang bisa membantu untuk ini ya mengeluarkan batu oksalat itu misalnya kayak tempuyung, kemudian beberapa tanaman yang lain. Nah, itu kalau misalkan teman-teman mengkonsumsi tempuyung atau tanaman yang lain itu jangan lupa dikonsumsi dibarengi dengan red one. Kenapa? Karena tempuyung dan kemudian senyawa yang lain itu memang bisa bisa mengeluarkan batu ginjal dan pengalaman kami di klinik itu batunya bisa langsung kelihatan keluar dari ini ya pada waktu kencing itu bisa ya bisa membantu si Red One ini. Jadi sekali lagi Red One bukan untuk menyembuhkan tapi bisa membantu untuk mempercepat proses penyembuhan dan kalau mengeluarkan itu ada herbal yang lain salah satunya adalah tempuyung atau mungkin nanti kalau misalkan ini apa itu namanya produk base yang lain apa yang bisa untuk batu ginjal mungkin bisa ditanyakan ke ini ya Ustadz ya. Nanti teman-teman bisa kontak langsung ke Ustadz apakah yang cocok untuk ini ya, apa itu namanya batu ginjal saya. Tapi kalau di kami biasanya sih herbalnya salah satunya dengan tempuyung itu. Kemudian Pak Angels ada yang nanya apakah bisa untuk ibu menyusui ibu hamil juga. Nah, insya Allah bisa. Kenapa? Karena sudah dibuktikan oleh ini ya, apa itu namanya bidan atma tadi memang digunakan pada saat ibu yang akan melahirkan dan setelah melahirkan ya. Dan setelah melahirkan itu kan berarti menyusui dan itu bagus sekali pada saat melahirkan ibu yang akan melahirkan itu stamina yang terjaga kuat karena pada waktu melahirkan itu kan butuh stamina ya. Karena banyak sekali ibu-ibu yang menyerah karena udah kehabisan energi duluan. Maka dari itu Bidan Atma biasanya menyarankan untuk dikonsumsi sebelum dan setelah ini ya, apa itu namanya persalinan. Assalamualaikum, maaf baru bergabung dari Timika Papua. Baik Pak, terima kasih. Ya dari Papua ya. Langsung bisa konsumsi Red One tidak harus dari Papua Pak langsung dari sini bisa dan alhamdulillah bermanfaat Pak ini ya buah merah dari Papua dan kita berkomitmen bersama PT BES untuk menggaungkan ini ya apa tanaman endemik dari Papua ini bisa go internasional ya. Kemudian
apakah bisa dikonsumsi bagi penderita batu ginjal? Oh ya, sudah ya, Mbak Angel ya. Apa bisa dikonsumsi buat yang diabetes, darah tinggi sama jantung? Insya Allah. Jadi gini Pak, kalau misalkan untuk jantung bagus, sekali lagi bagus. Kenapa? Karena tadi bisa menurunkan kolesterol, kemudian alfa tokoferolnya juga bagus untuk fungsi jantung. Kemudian apa itu namanya? Salah satu kandungan dari buah merah bisa ini ya, apa itu namanya? Meningkatkan fungsi dari jantung itu. Jadi memang sangat bagus ya. Kalau dia untuk diabetes, nah ini diabetes karena kita ada madunya, maka dari itu konsumsi untuk pasien diabetes harus diperhatikan, terutama pasien-pasien yang diabetesnya sudah grade tinggi ya, misalkan gula darahnya tidak terkontrol sampai 500 sampai 600, maka harus ini ya, setelah minum Red One tetap harus dilihat, dicek gula darahnya naik signifikan atau enggak. Karena ada beberapa klien kami yang menggunakan Red One itu tidak berefek ya, karena apa itu menggunakan madu alami, dia nggak berefek. Tapi kalau yang ini yang sudah berat biasanya langsung signifikan, langsung naik, meningkatkan ini ya, apa itu gula darahnya, karena memang insulinnya kurang atau reseptor insulinnya tidak sensitif ketika kemasukan apa itu namanya madu yang notabene-nya itu banyak ininya, glukosnya. Nah, ini langsung bisa naik signifikan. Maka dari itu kami selalu sarankan kalau untuk penderita diabetes yang ringan masih bisa, tapi kalau misalnya untuk yang berat sekali lagi harus dicek apakah konsumsi madu itu akan berefek signifikan atau tidak. Insya Allah sebentar lagi akan ada PT BES akan mengeluarkan itu ya, apa itu namanya, produk untuk diabetes, dan dan itu pada waktu GSS kemarin itu luar biasa hasilnya. Itu banyak testimoni itu 1 jam setelah minum itu langsung gula darahnya turun ya, meskipun dia makan gula darahnya tetap turun. Kemudian ada yang turun sampai puluhan sampai hampir ratusan ya, gula darahnya itu dalam sekali minum. Maka dari itu ditunggu saja, insya Allah ada produk dari PT BES yang khusus untuk diabetes. Untuk liver dan empedu bisa ya, konsumsi buah ini bisa, insya Allah bisa Pak. Ini bagus untuk tukak liver, tukak empedu ya, insya Allah bagus, bagus banget Pak. Tapi sekali lagi ini bukan untuk menyembuhkan ya Pak, tapi untuk mempercepat proses pemulihan. Kenapa? Karena memang si buah merah yang terkandung di dalam red wine itu bisa untuk memperbaiki fungsi dari si hati ini ya, bisa merecovery kerusakan hati, tapi sekali lagi harus dibarengi dengan obat-obatan yang bisa ini ya, mencegah terjadi kerusakan yang lebih parah lagi. Maka dari itu hmm, fungsinya red wine di sini adalah untuk pendamping. Pasien cuci darah boleh konsumsi red wine ya. Insya Allah ada beberapa pasien yang sudah cuci darah Pak dan konsumsi red one. Insya Allah kalau penggunaannya sesuai dosis, dimulai dari 1 sendok dulu. Nah itu sangat bagus ya Pak. Ya, karena dia bisa recovery fungsi dari si ginjalnya itu. Tapi biasanya kalau pasien cuci darah itu memang sudah berat, sudah bermasalah ya di apa itu namanya, fungsi ginjalnya sudah turun banget. Kemudian apa itu namanya, penyembuhannya susah. Dalam artian itu bukan tidak mungkin, tapi karena rusaknya parah sehingga harus apa itu namanya, perlahan-lahan. Maka dari itu teman-teman biasanya sih tetap mengkonsumsi obat yang dari dokter, tapi bisa dibarengi dengan red one. Ya, kemudian secara umum bagaimana pemberian takarannya? Nah, ini pemberian takarannya itu 2 sendok 2 kali sehari, 1 sampai 2 sendok ya. Biasanya teman-teman mengkonsumsinya itu setelah makan, atau setelah makan kemudian nanti jeda beberapa jam sebelum tidur ya. Jadi 1 jam sebelum tidur atau mungkin sebelum tidur, nah minum Red One dulu itu ini ya, bisa memberikan efek yang signifikan terhadap kualitas tidur ya. Mungkin ada yang bertanya yang agak aneh ya, katanya obat yang bisa
ini ya apa itu namanya ini katanya herbal yang bisa meningkatkan stamina, tapi kok dikonsumsi sebelum tidur? Ya, ada begitulah memang ya namanya herbal, ada apa itu namanya kaidah yang tidak umum. Ternyata banyak sekali testimoni dari rekan-rekan PTBS itu mereka malah malah mengkonsumsinya sebelum tidur. Jadi sebelum tidur dikonsumsi kata mereka kualitas tidurnya itu jadi lebih 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 bagus. Jadi tidurnya lebih nyenyak, kemudian dia ini ya apa itu namanya nggak setelah bangun tidur tuh nggak capek-capek gitu. Kenapa? Karena memang salah satu fungsi red one adalah si buah merah ini adalah dia bisa merecovery ini ya apa itu namanya kelelahan fisik itu. Jadi pada waktu teman-teman itu tidur, kemudian badannya capek lelah setelah beraktivitas seharian, kemudian konsumsi red one, maka si red one ini fokus untuk ini ya apa itu recovery apa itu namanya organ-organ atau ini ya sel-sel yang sudah kelelahan selama seharian, maka dari itu kualitas tidurnya jadi lebih bagus dan besok paginya bisa beraktivitas lebih dibandingkan sebelumnya, dan itu nggak cuma satu atau dua orang tapi banyak sekali kesaksian seperti itu ya. Untuk diabetes aman ya Pak, berapa sendok sehari? Tergantung diabetesnya Pak. Diabetes apa itu namanya sudah berat atau enggak. Dari situ aja. Kalau misalkan sudah sampai di atas 300, 400, 500, kita sarankan mulai dari 1 sendok dulu Pak. Sambil nanti dicek apakah terjadi peningkatan atau enggak. Seperti yang saya bilang di awal bahwa ada beberapa pasien kami itu yang kalau mengkonsumsi Red One itu peningkatannya nggak signifikan, tapi ada beberapa orang yang memang sensitivitas reseptornya itu bermasalah sehingga ketika mengkonsumsi Red One itu langsung naik signifikan, terutama yang sudah berat ya. Kalau misalkan gula darahnya sampai 400, 500 biasanya udah luar biasa tuh. Kemasukan apa tuh gula, maaf, kemasukan madu sedikit pun dia akan berpengaruh. Tapi kalau misalkan dia diabetesnya nggak terlalu parah, masih grade-grade awal gitu kan, itu bisa mengkonsumsi red one sambil terus berolahraga ya Pak. Karena sekali lagi yang dilupakan oleh pasien diabetes itu lupa lupa untuk jalan ya. Olahraga yang paling bagus bagi penderita diabetes itu adalah jalan. Kenapa? Karena ketika berjalan kemungkinan terjadinya perlukaan ya, kalau lari atau olahraga yang lain itu kan terjadinya perlukaan besar ya, lecet dan sebagainya. Kalau lecet bisa terjadi gangren. Nah, maka dari itu olahraga yang disarankan pertama adalah berenang, kemudian yang kedua adalah lari. Kalau berenang kan susah ya. Kalau biasanya kita berenang pasti butuh butuh media, kemudian butuh waktu khusus dan sebagainya. Kalau jalan bisa dimanapun. Maka dari itu kita selalu sarankan harus jalan. Pasien harus jalan minimal 5.000 sampai 10.000. Kenapa? Karena jalan itu bisa meningkatkan sensitivitas reseptor dari insulin itu. Karena ketika sensitivitas reseptornya itu meningkat, maka seberapapun insulin yang ada itu akan sangat bermanfaat. Beda kalau misalkan sensitivitas reseptornya insulin itu berkurang, maka meskipun tubuh sudah bisa memproduksi insulin lebih banyak, tapi karena reseptornya yang kurang sensitif, akhirnya tetap tidak bisa diserap ya. Maka dari itu kita wajibkan kalau pasien-pasien yang diabetes itu wajib jalan ya, wajib jalan. Berapa dari Bandung ya, berapa kali sehari? Sehari 2 kali Pak, pagi dan malam. Ya biasanya enaknya gitu. Kemudian 1 sampai 2 sendok. Berapa jam setelah ini ya apa? Berapa jam setelah makan? Biasanya 1 jam itu cukup Pak. Pokoknya ada makanan yang masuk ke dalam tuh ke dalam lambung. Menjelang tidur, nah biasanya sih kami biasanya 1 sampai 2 jam sebelum tidur ya. Pokoknya senyamannya aja. Pasien sedang cuci darah rutin, apakah aman? Insya Allah, tapi harus dipantau. Yang seperti yang saya bilang di awal tadi, di pertanyaan sebelumnya ya Pak. Karena kita harus lihat grade-nya kerusakan ginjalnya seperti apa. Tapi insya Allah kalau misalkan si buah merah ini apa itu namanya terbukti bisa memperbaiki fungsi dari ginjal. Tapi sekali lagi biasanya itu orang cuci darah rutin itu cuci darah itu ada hubungannya dengan diabetes, itu yang jadi masalah ya.
Maka dari itu harus dicek gula darahnya juga. Untuk anak yang kejang demam, apakah bisa diberikan Red One untuk anak lebih dari 2 tahun dan berapa dosisnya? Ya, oke, anak kejang demam harus diturunkan ini Pak, apa itu namanya? Bu atau Pak Rohani. Harus diturunkan ininya apa itu demamnya dulu. Karena apa? Karena demam itu harus diobati dulu, baru kemudian ini apa itu namanya apa itu namanya diberikan pertolongan yang lain. Kenapa? Karena kejang itu banyak manifestasinya ya. Kalau anak kejang itu hubungannya dengan otak itu yang bermasalah sekali. Biasanya anak kalau sudah 38, hampir 39 atau bahkan 40 itu kejang. Maka dari itu kalau sudah 39, 38 langsung dikasih obat penurun panas. Cepat-cepat dikasih penurun panas. Kenapa? Karena apa itu namanya sekali lagi kalau misalkan panas ini bisa menyebabkan terjadinya kerusakan di bagian otak apalagi anak yang 2 tahun ya harus langsung ditolong dengan ini ya apa itu namanya obat penurun panas wajib. Apakah bisa dikonsumsi dengan apa itu ditambahkan Red One? Bisa. Anak 2 tahun sudah boleh mengkonsumsi Red One ya. Tapi sekali lagi harus di ini ya harus di terapi demamnya. Karena kalau misalkan sekali lagi Red One itu fungsinya untuk suplemen, maka dari itu dia tidak akan langsung bisa berefek, bisa menurunkan panas, enggak. Dia akan membantu untuk mempercepat penyembuhan, iya. Tapi kalau misalkan langsung menurunkan, nggak bisa. Maka dari itu harus dicek, harus diberikan obat penurun panas sesegera mungkin, kemudian sambil diberikan Red One ya, gitu. Apakah bisa untuk asma? Ini sudah dijawab oleh Dokter Lia. Alhamdulillah bisa. Ini sangat bagus untuk membantu ini ya apa itu namanya membantu pasien orang-orang pasien asma. Biasanya asma itu terjadi karena apa? Karena alergi ya. Karena alergi kemudian ada vasokonstriksi dan kemudian adanya inflamasi. Maka dari itu karena si buah merah itu terbukti bisa untuk ini ya apa itu namanya untuk antiinflamasi atau recovery terhadap perlukaan atau penyakit atau proses penyembuhan. Maka dari itu, kalau ada perlukaan atau inflamasi, ya peradangan, nah itu sangat bagus, ya. Bisa apa itu namanya bisa mengurangi atau menyembuhkan peradangan, ya. Jadi asma bisa bisa membantu untuk untuk orang-orang yang asma. Tapi sekali lagi, asmanya harus diobati dengan obat yang ini ya, yang baik dari herbal maupun dari ini ya, dari dokter. Kenapa? Karena sekali lagi, Red One bukan untuk menyembuhkan, tapi bisa menjadi pendamping. Pak, saya sudah dari Cica, ya. Pak, saya sudah operasi batu ginjal dan ginjal sudah saya sebelah kanan mengecil. Apa bisa mengkonsumsi Red One? Asa, karena asam urat saya sangat susah turun. Wah, ini dia. Jadi ini dicoba Bu Cica, dicoba ini ya, apa itu namanya mengkonsumsi Red One secara rutin. Kenapa? Karena sekali lagi fungsinya Red One bagus sekali untuk recovery ginjal. Kemudian dia juga bisa ini ya, apa itu namanya membantu teman ini ya, apa itu namanya asam urat ini. Jadi sudah dijawab oleh Dokter Lia sangat bagus untuk asam urat. Maka dari itu silakan dicoba Mbak Cica atau Bu Cica silahkan dikonsumsi secara rutin. Nanti tolong diberikan testimoni ya kepada kami. Saya sih yakin ini bisa ya, bisa membantu. Ya, pada ginjal sebagian ada bengkak, begitu Pak. Nah, ini harus dicek kenapa bengkaknya, apa karena inflamasi atau karena penyumbatan atau karena apa ya. Harus dicek bengkaknya seperti apa karena bisa jadi itu ginjal bengkak itu ada dari luar misalkan ada virus atau bakteri atau mungkin apa itu namanya zat asing yang lain misalkan apa itu namanya keracunan dan sebagainya. Nah, itu harus dicek ya. Tapi insya Allah sih bisa untuk membantu recovery dari fungsi dan ginjalnya Pak Dorcas ya. Namun sekali lagi harus dicek dulu karena ginjal bengkak itu banyak ini ya, banyak penyebabnya.
Untuk diabetes aman, insya Allah aman Pak, tapi harus dicek sekali lagi yang di depan tadi saya bilang bahwa harus dilihat grade-nya. Mungkin itu Mbak eh, Mbak Angel, kami udah jam 15 lebih, apa boleh dilanjutkan atau bagaimana? Iya, boleh Bapak ditutup saja ya. Oke, baik teman-teman, ini yang pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, insya Allah kami akan ini ya, kami akan resume. Mudah-mudahan ada di kesempatan yang lain bisa kami jawab. Itu dulu sekali lagi kami tekankan bahwa Red One adalah penambah stamina yang sangat bermanfaat. Alhamdulillah banyak sekali orang-orang yang sudah merasakan manfaatnya dan insya Allah penambah stamina yang ini aman bagi hati dan ginjal. Mungkin itu saja. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Injal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri atas tadi pemaparannya tentang Redwan, tentunya Redwan Bus yang akan menambah stamina kita tentunya saat bekerja, kemudian saat kelelahan juga nggak akan bisa gampang terserang penyakit, capek, dan juga nanti Bapak Ibu akan berpengaruh nih ke kerjaan Bapak Ibu semuanya yang biasanya gampang capek, gampang lelah, boleh yuk di order ini Redwannya. Nah, baik Bapak Ibu, untuk hari ini kita akan break dulu nih, break dulu untuk sholat asar. Jadi nanti akan ada lagi penjelasan tentang Ecoviko nih Bapak Ibu. Nah, ini karena Ecoviko ini jarang ada ininya ya, jarang ada produk sampingannya, jadi boleh nanti masuk lagi Bapak Ibu, karena ini untuk Ecoviko sangat banyak juga untuk peminatnya, dan juga hari ini nih spesial kita hadirkan untuk materi Ecoviko atau minyak VCO. Jadi buat Bapak Ibu yang penasaran sama produknya, nanti kita balik lagi jam 4 sore tentunya. Bapak Ibu, saya tunggu nanti untuk kembali lagi ke Zoom ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya sudahi terlebih dahulu untuk Zoom segmen 2 ini. Kita akan bertemu lagi jam 4. Saya Angelia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.